Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Lianda Rahman, NPM 191506124. Di sini saya akan menjelaskan modul 10.4.4 paket tracer build a switch and router network physical model. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan dari modul tersebut. Yang pertama yaitu kita memindahkan komponen sesuai dengan topologi yang ada pada gambar. Kita pindahkan switch-nya. Kita taruh di rak dan router. Setelah router juga kita taruh di rak. Setelah itu pindahkan PCA dan PCB. Oke, untuk langkah yang selanjutnya yaitu di sini yaitu kabel the device as on topology and the addressing table. Jadi kita hubungkan menggunakan kabel. Di sini yaitu menggunakan kabel tipe copper strike through. Di sini dari switch 1 ke PCA dari fast internet 06. Nah, ini ke PCA. Kemudian di sini G00 dihubungkan ke PCB. Nih. Hubungan ke PCB. Oke. Setelah itu dari switch ke router disambungkan dari switchnya F05 ke G001. Oke, kalau sudah selesai di sini power on all the device. Jadi dihidupkan untuk seluruh device-nya. Oke, kalau begitu untuk step 1 sudah selesai. Kemudian di sini part 2 yaitu configure device and verify connectivity. Untuk step satunya yaitu masukkan IP informasi IP di interface PC tersebut. Di PCA
kita konfigurasi IP address, subnet mask, dan default gateway setting. Desktop, IP configuration. Oke, di sini dimasukkan untuk IP address-nya. Untuk PCA. Oke, langsung saja kita masukkan 192.168.1.3. Kemudian untuk default gateway-nya kita ganti di sini 192.168. Kita isikan juga untuk IP versi 6-nya. Address di sini 2001 DB8 akad 1.3, dan di sini 64. Untuk link lokal address-nya dikosongkan saja, kita langsung ke default gateway. Di sini default gateway-nya yaitu FE801. Untuk konfigurasi di PCA udah selesai. Kita close. Selanjutnya kita konfigurasi untuk PCB. Tadi desktop, kemudian IP configuration. Kita isikan untuk IP address-nya di sini 192.168.0.3. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.0.1. IP versi 6 kita masukkan juga 2001 DB8 akad 3. Kemudian di bagian slash-nya 64. Lalu default gateway-nya FE81. Oke, sudah selesai. Kemudian untuk di sini from a command prompt Windows on PCA ping PCB. Jadi dari PCA kita buka command prompt. Kemudian kita ping untuk PCA tersebut. Kita klik ping 192.168.1.3.
Oh, maaf, maksudnya kita masukkan ping PCB. Ping 192.168.0. Di sini tertulis request timeout sebanyak 3 kali, 4 kali. Nah, di sini tidak bisa ya. Why when the ping is not successful? Karena kenapa tidak sukses? Karena router dan switch-nya belum kita konfigurasi. Jadi belum bisa terhubung. Oke, langkah selanjutnya yaitu configure the router. Nah, jadi langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasi router dari PCA. Oh ya, sebelumnya kita sambungkan konsolnya terlebih dahulu. Dari router, konsol, ke PCA, dan untuk switch kita sambungkan konsolnya ke PCB. Oh, di bagian bawah ya. Konsolnya ada pada bagian bawah. Kelihatan. Oh, oke, ini bisa kita sambungkan ke PCB. Oke, kalau sudah selesai untuk penyambungan konsolnya, kita bisa konfigurasi untuk routernya di PCA. Di sini klik aja terminal. Oke. Basican no aja enggak. Oke. Di sini assign the device name to the router. Jadi di sini kita ubah dulu namanya, nama dari device tersebut. Kita rubah menjadi, sebelum itu kita masuk ke konfigurasinya dulu.
Kemudian kita masukkan config. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasinya, lalu kita bisa ganti namanya. Host name kita ganti namanya router menjadi R1. Kemudian assign class as the privileged access encrypted password. Jadi kita enkripsikan passwordnya. Kita ketikkan enable secret class. Oke, kemudian assign Cisco as the console password and enable login. Jadi kita masuk ke konsol terlebih dahulu. Line console. No. Oke. Setelah itu kita masukkan passwordnya. Password Cisco. Kemudian kita login. Oke. Setelah itu exit. Kemudian selanjutnya assign Cisco as the VT password and enable login. Seperti tadi, namun kita masuk ke line VT-nya. VTY. Line VTY 04. Kita masukkan seperti tadi password Cisco. Kemudian login. Oke, setelah selesai exit. Kemudian di sini yang selanjutnya yaitu encrypt the plain text password. Nah, caranya kita ketikkan service password encryption. Oke. Setelah itu di sini create a banner that wants anyone accessing the device that authorizes access is private. Jadi kita disuruh untuk membuat banner untuk pengaksesan ini dibatasi hanya untuk yang diizinkan saja. Jadi caranya kita klik banner, kita ketikkan banner MOTD. Di sini kita masukkan untuk tulisannya, misal authorized users only. Oke. Setelah selesai, kita klikkan end. Oke. Sekali lagi. Dan exit. Dan selanjutnya yaitu di sini configure and activate both interface on the router. Caranya ini tadi ya, dia jadi setelah N ini dia otomatis sudah available atau sudah aktif. Selanjutnya di sini configure interface description for each interface indicating which device connected. Jadi kita
mengkonfigurasi interface dari router ini. Kita masukkan passwordnya Cisco. Kemudian kita masuk lagi ke maaf, salah ternyata. Harusnya masuk ke konfigurasi. Salah. Sabar. Oke, kita klik Infuse di sini. Passwordnya kita masukkan plus. Oke. Kita masuk ke konfigurasi lagi. Nah, jadi di sini kita konfigurasi untuk interface dari router ini. Itu tadi interface-nya adalah ada G000 dan G11. Kita konfigurasi satu per satu. Kita mulai dari interface G00. Interface G000. Pakai ini. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address dari interface R1. Nah, ini dia. Yaitu kita ketikkan IP address 192.168.0.1 dan prefixnya di sini kita jangan ketikkan 24, ketikkan 255.255.255.0. Klik enter. Setelah itu untuk itu enable IPv6 routing antar dari unicast routing command. Oh, jadi sebelum itu kita konfigurasi untuk IP address V6-nya. Caranya yaitu IPv6 address. Kita masukkan di sini 2001 2 DB8 2 4 2 kali 1 slash. Nah, ini baru untuk prefixnya kita ketikkan 64 untuk IP versi 6. Enter. Lalu kita masukkan yang bagian bawahnya, yaitu yang FE80 ini. Masuk tadi IPv6 address FE80 2 kali 1. Kita ketikkan link
lokal. Oke. Setelah itu di sini nih save the running configuration server configuration. Caranya untuk menge-save ini kita klikkan nge-shoot. Nah, otomatis dia akan tersimpan. Kemudian selanjutnya seperti tadi kita sekarang ke interface G001. Oh, salah ya. Ini tuh kita exit dulu karena ini masuk ke interface G000. Jadi kita masuk ke interface G001. Nah, ini sudah masuk ke interface G001. Sama seperti tadi, kita masukkan juga untuk config-nya. Jadi IP address 4 dan IP address versi 6. Seperti yang di atas. IP address 192.168.1. Ini prefixnya kita ketikkan 255.255. Oke, kemudian untuk IP versi 6-nya ini 2001 DB 8 cut 1 slash 4. Dan untuk link lokalnya juga di versi 6 address FE 80 link lokal. Oke, kemudian kita save shoot. Oke. Sudah selesai. Dan kita exit. Sebelum itu di sini kita deskripsikan terlebih dahulu untuk konfigurasinya untuk mengkoneksikan hostnya. Jadi di sini kita ketikkan dulu, kita masuk ke interface G00 lagi. Ini kita masuk ke interface G000. Oke, setelah masuk kita ketikkan description
connected to host PCB. Oke, kemudian kita ketikkan exit. Sudah selesai, kita exit. Begitupun dengan interface G00 G001 G001. Kita ketikkan di sini description connected. Oh, di sini connected-nya tuh karena di sini kan yang terhubung di interface G001 yaitu dari F0 fase internet 05 ke switch 1. Jadi kita ketikkan F05 tuh 1. Kita ketikkan enter. Setelah selesai, exit. Oke, setelah itu kita ketikkan IPv6 unicast routing. Oke, setelah selesai kita ketikkan exit. Sebelum mengeset the clock, maksudnya untuk sebelum kita mengatur jam di router, kita ketikkan terlebih dahulu di sini copy running config. Kemudian start up config. Kita klik enter lagi. Nah, oke, setelah selesai di sini set the clock on the router. Jadi kita disuruh untuk mengatur jam di router tersebut. Caranya yaitu menggunakan clock set. Kita masukkan pukul sekarang yaitu 14.56.00. Untuk tanggalnya di sini yaitu sekarang tanggal 11 Juni. Jadi kita ketikkan tanggal 11 Juni 2021. Selesai, kita klik enter aja. Format jamnya salah ya. Jadi kita masukkan 14.2 ya, menggunakan titik 2, 57 00 11 Juni 2021. Oke. Setelah seperti itu kita coba untuk menampilkannya. Oke, sudah selesai di sini untuk set the clock on the router. Oke, kita coba lagi untuk ping di PCA
karena sudah selesai untuk konfigurasi di routernya, kita buka command prompt, kita kembali ping untuk PCB-nya lagi. Ping 192 tik 168 tik 1.3. Oh, salah. Ini yang dimasukkan malah IP address dari PCA juga. Lagi. Phishing ping 192 168 0.3 harusnya. Yang dimasukkan IP address untuk PCB. Oke, ditunggu request timeout. Nah, jadi di sini masih ada request timeout. Jadi di sini masih 25% yang loss. Kenapa? Kenapa hal tersebut tidak bisa terjadi? Karena untuk switch-nya belum dikonfigurasi. Jadi untuk switch kita harus konfigurasi. Untuk konfigurasi di switch, kita menggunakan PCB ya, karena tadi konsolnya kita hubungkan ke PCB. Oke, kita langsung masuk di terminal. Oke. Nah, kita udah masuk ke switch. Kita masuk ke konfigurasi. Oke. Setelah itu kita di sini perintahnya pertama sama seperti tadi ya. Untuk ini dirubah dulu untuk namanya, assign a device name to switch. Host name ke switch 1. Nah, kita berubah di sini untuk nama dari device-nya. Kemudian di sini configure and active the file interface on the switch S1. Nah, jadi kita konfigurasi untuk VLAN-nya. Kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, kemudian kita masukkan untuk IP address-nya di sini. Ya, sini untuk VLAN-nya IP address 192 168 1.2. Prefixnya seperti tadi 255.2.0. Oke, selesai. Ini kita simpan. Shoot. Oke, dan kita exit. Nah, sudah selesai. Di sini untuk konfigurasi di switch satunya. On the ping solve is successful. Dan di sini ada step 4 ya. Verify connectivity end-to-end connectivity. Jadi dari PCA ping PCB, kemudian dari S1 ke ping ke PCB.
Jadi dari sini kita coba ketikkan kita exit dulu. Nah, kita ping isi B. Ini isi B 192 168 0 3. Kita coba ke PCA-nya dulu. PCA dulu di sini. Coba kita ping dua 168 1 3. Oh maaf 0 3. Oke, semuanya sudah selesai di sini. Semuanya di sini sudah selesai. Kemudian kita langsung ke part 3 di sini. Display device information. Nah, di sini use the show IP route command on R1 to answer the following questions. Oke, jadi kita masuk ke terminal lagi. Masukkan ke R1 di sini, kita ketikkan show IP interface brief. Nah, ini bisa dilihat untuk interface briefnya dari router 1. Kemudian untuk IP versi 6-nya juga bisa dilihat. So, IPv6 interface brief. Nah, ini routernya. Untuk switch juga sama halnya seperti itu. Masih kurang satu ini untuk default gateway. Default gateway.
Hmm. Oh, di sini untuk switch-nya guys ya. Untuk switch-nya kita belum masukkan default gateway. Jadi kita masuk lagi ke N. Oh, konfig. Di sini kita masukkan default gateway. Default gateway dari apa ini VLAN-nya guys ya. 192.168.1. Oh, salah untuk tulisan gateway-nya. Default gateway 192.168.1. Oh, harus pakai IP. IP default gateway 192.168. Oke, selesai. Kemudian exit. Kita masukkan copy running config running config start config start up config. Oke, sudah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian dari modul 10.4.4 paket tracer with a switch and router network. Di sini untuk resultnya bisa dilihat sudah selesai semua, 51/51 untuk skornya, dan di sini sudah menyelesaikan untuk aktivitasnya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.